A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hingga hari ini terus kita panjatkan hanya kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Azza wa Jalla, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hidup hingga hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat umur panjang. Semoga dengan begitu kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan, dikala kita melihat banyak sekali dari saudara-saudara kita gitu ya, yang ada di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia, yang bisa kita saksikan bahwa mereka banyak yang terpapar virus COVID-19 gitu ya, karena memang tuntutan yang membuat mereka harus keluar rumah, sehingga peluang untuk terpaparnya virus COVID-19 itu sangat besar gitu. Kita doakan bersama, tak henti-hentinya kita doakan kepada Allah, kita merayu Allah, kita terus memanjatkan doa-doa terbaik agar semua kondisi ini bisa segera berakhir, Allah segera berbelas kasih kepada kita. Kita pun dengan adanya wabah ini semakin banyak berintrospeksi gitu ya, terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita gitu kan. Karena tidak ada satupun musibah yang Allah turunkan kecuali memang Allah ingin memberikan sebuah pesan cintanya kepada kita gitu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak nyata kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang benar. Kemarin juga sempat ada video yang di situ membuktikan penelitian dari orang-orang barat gitu ya, bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, dengan adanya banyak negara yang melakukan lockdown gitu ya, melakukan karantina dan juga berhenti sejenak dari segala aktivitas yang itu mungkin banyak menyumbang gitu ya, polusi yang menyebabkan lapisan ozon di bumi itu semakin menipis gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya Allah turunkan wabah ini gitu ya, maka bumi itu sejenak bisa melakukan recovery gitu ya, melakukan perbaikan ya. Dan kemudian di situ dengan adanya pengurangan polusi terutama dari negara-negara industri yang memang mereka itu setiap saat melakukan aktivitas produksi yang dengan begitu kemudian pencemaran udara dan air itu semakin tidak terkontrol gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya recovery ini, dengan adanya wabah ini, kondisi alam gitu ya, kondisi bumi kembali membaik. Nah, itu adalah salah satu dari hikmah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dan itu berada di luar jangkauan akal kita. Tapi satu hal yang pasti yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa apapun yang Allah berikan pasti itu adalah yang terbaik ya. Jika kita memang bisa mengambil hikmah dan kita bisa membaca dari pesan cinta Allah kepada manusia ya, dan bisa jadi
yang menurut kita itu buruk tapi sebenarnya itu baik, dan sebaliknya yang mungkin menurut keterbatasan akal kita itu adalah sesuatu hal yang buruk tapi dalam pandangan Allah itu baik ya. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu di dalam salah satu ayat surat Al-Baqarah. Nah itu. Jadi di balik semua peristiwa yang Allah berikan ya, tidak lain ya seperti yang sudah pernah kita bahas gitu ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini ya, Allah menciptakan hidup dan mati adalah dalam rangka untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ya. Terjemahan surat Al-Mulk ayat 2. Silahkan nanti bisa dicek di Al-Qur'an ya. Di situ ayat lengkapnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, di situ Allah berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan mauta wal hayata, menciptakan maut atau kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, adalah dalam rangka untuk menguji siapakah di antara kita semua, yaitu hamba-hambanya yang ahsanu amalan, yang terbaik amalnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ya, kalau itu berupa kenikmatan, itu sesungguhnya adalah ujian. Kita diberikan kemudahan rezeki, kita diberikan harta benda yang berlimpah, mungkin dari nenek moyang kita, dari keturunan-keturunan atas kita gitu ya. Tanpa kita bersusah payah untuk mencarinya, kita sudah diberikan secara turun-temurun berupa rezeki yang berlimpah. Nah, jangan lupa kesenangan ya ataupun kesedihan, kita ditimpa dengan misalkan diuji dengan kekurangan, kesempitan, kemudian sakit yang bertahun-tahun misalnya gitu ya. Kemudian diuji dengan keluarga ya, suami, anak-anak yang mungkin dalam pandangan hawa nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka semuanya jangan lupa kita kembalikan, semuanya adalah ujian. Nah kadangkala kalau kita diuji dengan kesenangan, diuji dengan kelapangan, kadang-kadang kita merasa itu bukan sebagai sebuah ujian gitu. Tetapi ketika kita ditimpa oleh hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan, kita merasa kok gini banget sih hidupku gitu ya, kok gak seperti orang itu, kok gak seperti orang yang itu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu, jangan pernah sedikit pun kita merasa negative feeling ya, suudon atau berburuk sangka kepada Allah. Ya yakinlah bahwa semua apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita kembalikan kepada ayat itu, bahwa semuanya adalah dalam rangka untuk menguji. Nah, di sini bagi seorang muslim ada sebuah kondisi yang sama-sama baiknya kata Rasulullah. Ya, yang kondisi ini tidak akan pernah dijumpai kecuali ya pada diri orang-orang muslim atau orang-orang Islam. Apa itu? Senantiasa kita itu bisa berbuat dua hal. Ketika kita ditimpa oleh nikmat, maka kita bersyukur. Nah, syukur itu adalah baik baginya. Dan ketika ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang dalam pandangan kacamata kita mungkin itu berupa musibah, ya maka dia senantiasa bersabar, dan sabar itu adalah baik bagi dia. Ya, jadi senantiasa seorang muslim